Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ibu Ratih Anggorowilis dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Perkenalkan, kami kelompok 6 e-commerce bisnis kelas MC506 yang terdiri dari Janur Aulia Habibah, Jihan Azizah, Jue Hardi, Khalis Muhyiddin, serta saya sendiri Lanika Putia Erda Nursagita. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratih atas bimbingan selama perkuliahan, sehingga video presentasi kelompok kami terpilih menjadi salah satu dari 3 video terbaik dalam tugas analisis pengembangan bisnis digital. Oleh karena itu, sesuai dengan instruksi yang diberikan, pada saat UAS kali ini kami akan berfokus untuk melakukan review terhadap 2 video terbaik lainnya dari rekan-rekan mahasiswa. Tujuan kami adalah membedah secara objektif apakah strategi e-commerce yang mereka paparkan untuk UMKM sudah tepat atau masih ada celah yang terlewatkan. Kami akan menganalisisnya berdasarkan 3 parameter, mulai dari validasi teori, identifikasi gap dalam video, serta rekomendasi atau saran inovasi bagi UMKM terkait. Video pertama tentang integrasi pemasaran e-commerce UMKM siap go digital pada toko roti Kinon yang akan dipresentasikan oleh Kak Janur Aulia Habibah dan saya sendiri Lanika. Selanjutnya video yang kedua tentang strategi kolaborasi dengan platform e-commerce Caregiver akan dipresentasikan oleh Kak Jihan Azizah, Kak Joy Hardi, dan juga Kak Holis. Baik, untuk pertama yang akan kita bahas terkait model bisnis yang dipakai oleh Roti Kinon. Bisnis Roti Kinon ini termasuk ke dalam bisnis kategori bisnis to customer dikarenakan produk yang dijual merupakan produk yang dipakai secara langsung atau dikonsumsi secara langsung oleh pelanggannya. Kemudian untuk sasaran pelanggan dari bisnis Roti Kinon ini adalah diantaranya pelajar, ibu rumah tangga, dan mahasiswa. Dan harga yang ditawarkan pun termasuk dalam kategori terjangkau ya. Kemudian untuk revenue model, Roti Kinon ini termasuk ke dalam kategori transaction revenue. Nah, karena apa? Transaksi penjualannya itu dijual secara eceran atau dijual dengan harga per PC, sehingga pendapatannya itu diperoleh langsung dari setiap transaksi pembelian produk. Nah, model ini sudah sesuai dengan karakteristik UMKM pada umumnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kesesuaian pemilihan platform dengan consumer behavior. Nah, pada video pembahasan Roti Kinon ini, merekomendasikan pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai sarana pemasaran. Jika hal ini dikaitkan dengan perilaku konsumen saat ini, rekomendasi tersebut sudah relevan karena yang pertama, konsumen modern itu cenderung mencari informasi produk melalui media sosial sebelum melakukan pembelian. Kemudian mereka juga suka melihat konten secara visual sebelum membeli, serta mereka juga mempertimbangkan rekomendasi dan ulasan dari pembeli lainnya. Nah, untuk pemilihan platform e-commerce, mereka menggunakan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Dan pemanfaatan platform delivery ini juga sekaligus menjadi saluran utama untuk transaksi. Kemudian terdapat juga integrasi, promosi, dan penawaran khusus di dalam aplikasi. Nah, pada tahapan awareness dan interest, pemilihan platform sudah selaras dengan perilaku konsumen kuliner saat ini, khususnya yang ada di perkotaan. Platform yang dipilih juga sesuai dengan pola pertimbangan konsumen sebelum membeli. Dan untuk tahapan purchase, pemilihan platform, baik platform delivery maupun pembayaran, seperti menggunakan QRIS, e-wallet, dan mobile banking karena dianggap lebih cepat dan praktis serta aman, itu sudah tepat karena dapat meminimalkan hambatan dalam bertransaksi. Terkait untuk sistem payment gateway, memang dalam video UMKM Roti Kinon itu belum terdapat pembahasan yang secara spesifik membahas mengenai payment gateway sebagai infrastruktur transaksi yang terintegrasi. Namun, dalam videonya sudah menyinggung tren penggunaan dompet digital dan metode pembayaran cashless dari sisi perilaku konsumen. Namun, belum dijelaskan mekanisme teknis seperti integrasi dengan sistem bank atau acquirer, kemudian proses otorisasi dan settlementnya seperti apa, kemudian keamanan transaksi seperti enkripsi dan fraud detectionnya, maupun pencatatan otomatis yang menjadi karakteristik utama payment gateway. Nah, dengan demikian yang dibahas masih sebatas pada metode pembayaran, namun belum mencangkup sistem payment gateway sebagai bagian dari operasional dari sebuah e-commerce. Dan untuk sistem logistik dari keseluruhan video terkait pembahasan UMKM Roti Kinon, memang belum terdapat pembahasan secara spesifik mengenai sistem logistik yang terintegrasi. Namun mereka sudah membahas terkait distribusi produknya. Dalam video juga sempat disinggung tentang pengiriman melalui GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood sebagai sarana platform e-commerce yang memiliki fitur pelacakan pemesanan. Namun mereka belum membahas sistem logistik secara menyeluruh seperti manajemen persediaan, kemudian proses order fulfillment, kemudian standar pengemasan untuk menjaga kualitas produk, pengaturan waktu pengiriman, hingga pengelolaan retur.
Nah, mengapa sistem payment gateway dan logistik ini menjadi krusial bagi toko roti Kin On? Nah, sistem payment gateway dan logistik itu menjadi krusial bagi toko roti Kin On karena keduanya merupakan fondasi utama operasional dalam e-commerce yang langsung mempengaruhi keberhasilan penjualan dan kepuasan dari pelanggan. Payment gateway yang terintegrasi memastikan transaksi itu berjalan dengan aman, cepat, dan tercatat secara otomatis sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen, kemudian mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta mendukung efisiensi keuangan usaha. Sistem logistik yang terstruktur sangat penting bagi produk roti yang mudah rusak dan sangat bergantung pada kesegaran. Tanpa manajemen persediaan, standar pengemasan, dan pengaturan waktu pengiriman yang jelas, kualitas produk dapat menurun sebelum sampai ke tangan pelanggan. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Apakah mereka dalam hal ini di dalam video toko roti Kin On ini sudah membahas data privacy atau keamanan transaksi? Nah, secara keseluruhan di dalam video toko roti Kin On itu hanya membahas keamanan transaksi secara superficial dan belum ada penjelasan terkait data privacy. Ada bagian perubahan perilaku konsumen poin ketiga dan bagian pemilihan platform e-commerce, mereka telah menyinggung nih tentang tren penggunaan pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet dan penggunaan platform e-commerce karena dianggap aman serta memiliki sistem pembayaran terintegrasi. Namun, hal ini hanyalah pemanfaatan fitur keamanan pihak ketiga, bukan merupakan protokol keamanan internal dari toko roti Kin On itu sendiri. Sementara itu, data privacy sama sekali tidak ditemukan di dalam video presentasi toko roti Kin On. Mereka tidak membahas bagaimana toko roti Kin On itu mengelola data pelanggan, seperti apa, seperti nama, alamat, nomor HP, riwayat pembelian, dan lain-lain. Ketika UMKM dalam hal ini toko roti Kin On direncanakan untuk digitalisasi dan aktif melalui e-commerce, kebocoran data pelanggan itu menjadi risiko yang nyata di era Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kenapa? Data privacy bagi toko roti Kin On adalah asuransi reputasi. Roti yang enak bisa dibuat lagi jika resepnya hilang. Tapi, nama baik yang hancur karena kebocoran data pelanggan akan sangat sulit untuk dipulihkan, terutama untuk bisnis yang sudah berdiri sejak 1980-an ini. Selanjutnya, apakah solusi digital marketing yang ditawarkan sudah mencakup retention strategi atau cara menjaga loyalitas pelanggan? Ya, dalam video toko roti Kin On ini, strategi digital marketing yang ditawarkan lebih banyak berfokus pada customer acquisition melalui SEO, iklan digital, dan juga kolaborasi dengan influencer. Namun, kami di sini menemukan adanya beberapa unsur retention strategi. Ya, walaupun belum dibahas secara mendalam gitu ya. Yang pertama, pada bagian promosi dan penawaran khusus, terdapat strategi pemberian kupon diskon dengan minimal pembelian tertentu untuk pembelian secara offline. Sebenarnya strategi ini bisa saja berfungsi sebagai taktik klasik untuk memicu repeat order gitu ya, supaya pelanggan itu datang terus melakukan pembelian berulang gitu. Namun, justru strategi ini lebih condong ke akuisisi pelanggan. Kenapa? Karena berfungsi sebagai magnet untuk menarik pelanggan baru melalui penurunan hambatan harga serta mendorong konsumen untuk mencoba berbagai varian roti sekaligus hanya dengan syarat minimal belanja. Nah, secara psikologis, diskon ini hanya memicu transaksi satu kali atau pembelian coba-coba gitu, tanpa adanya sistem pengikatan data atau insentif untuk kunjungan berikutnya. Sehingga apa? Sehingga fokusnya adalah memperluas jangkauan pasar, bukan membangun loyalitas panjang. Nah, yang kedua, sudah dijelaskan adanya nilai tambah toko roti Kin On terkait baking class. Sebenarnya nih, baking class itu bisa saja menjadi strategi retensi terbaik justru. Tapi, ternyata tidak ditemukan sistem keanggotaan atau membership dan insentif keanggotaan atau referral membership di dalamnya. Sehingga baking class ini lebih berfungsi sebagai alat pemasaran untuk menarik perhatian masa baru melalui daya tarik pengalaman yang berbeda dari membeli roti di toko. Lalu apa rekomendasi atau saran inovasi untuk toko roti Kin On dari kami? Inovasinya adalah nostalgia tech experience and hyperlocal subscription. Yang pertama dengan konsep roti langganan tetangga. Kita ketahui ya bahwa target pasar toko roti Kin On ini salah satunya adalah pekerja kantoran dan ibu rumah tangga. Di mana ketika toko roti Kin On ini bisa membuat paket langganan mingguan, misalnya nih paket sarapan weekdays gitu ya, yang bisa diantar otomatis ke kantor atau rumah dalam radius tertentu, tentu itu bisa menjadi retensi pelanggan gitu. Nah, kenapa menjadi inovasi yang penting gitu? Karena model langganan ini bisa menjamin cash flow secara rutin. Dan tadi yang saya sebutkan, retensi pelanggan secara otomatis.
dan juga menjadi pembeda dari big house kekinian yang hanya dikunjungi sesekali untuk konten medsos saja gitu. Nah, kita ketahui juga nih yang poin kedua, bahwa toko roti King On itu terkenalnya legendaris gitu ya, karena berdiri tahun 1980 dan dia berlokasi di tempat yang cukup tersembunyi gitu ya, atau anak zaman sekarang hidden gem gitu. Nah, dengan kelebihan atau keunikannya itu, kita bisa melakukan strategi online to offline. Bagaimana caranya? Dengan gamifikasi jejak gelodok. Toko roti on ini bisa saja membuat nih, misal kampanye digital melalui apa? Melalui pencantuman QR code di kemasan rotinya. Yang mana ketika di-scan gitu ya, bisa muncul sejarah gelodok atau resep-resep kuno tahun 80-an. Nah, hal ini menjadi menarik nih, inovasi ini menjadi menarik. Kenapa? Karena dengan gamifikasi jejak gelodok ini, membuat pengalaman pembeli itu terasa seperti bermain game petualangan gitu. Sehingga pelanggan merasa senang dan juga merasa terlibat secara digital gitu, dan selalu punya alasan untuk kembali lagi ke lokasi fisik gitu. Nah, kemudian yang ketiga, inovasi penerapan WhatsApp CRM automation atau Customer Relationship Management. Nah, sistem WhatsApp CRM automation ini sederhana saja gitu, dengan terintegrasi dengan WhatsApp Application Programming Interface dan juga payment system. Kenapa inovasi ini penting? Karena integrasi CRM dengan payment gateway memungkinkan rekonsiliasi data keuangan secara otomatis. Dan dengan CRM terintegrasi, data pelanggan itu menjadi tersimpan aman gitu dalam database yang terenkripsi dan juga terlindungi. Selanjutnya, toko roti King On juga bisa melakukan pesan otomasi kepada pelanggan. Misalnya nih, promo ulang tahun atau voucher diskon atau voucher gratisan secara otomatis, sehingga mendorong pelanggan itu untuk mau datang kembali gitu, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Demikian. Baik, di sini saya akan memaparkan analisis terkait strategi kolaborasi dengan platform e-commerce caregiver. Adapun analisis yang akan dibahas yaitu mengenai model bisnis yang dipakai dan juga revenue model. Model bisnis yang dipakai oleh caregiver ini termasuk ke dalam bisnis B2C dikarenakan layanan diberikan langsung kepada pelanggan. Juga bisnis ini dapat menjadi model bisnis B2B karena layanan caregiver bisa juga dipesan atau bekerja sama dengan rumah sakit, panti jompo atau perusahaan yang membutuhkan caregiver. Lalu revenue model yang diterapkan adalah service revenue atau pendapatan jasa. Caregiver memperoleh pendapatan dari layanan yang diberikan langsung kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu kesesuaian pemilihan platform marketplace. Dalam pemilihan platform dan sistem layanannya, caregiver sudah sesuai dengan perilaku konsumen dan target pasarnya, di mana target pasar caregiver di rentan usia 35 sampai 60 tahun atau lansia di atas 65 tahun. Maka strategi pemilihan platform harus memudahkan dan juga bersifat informatif. Karena umumnya perilaku konsumen tersebut membutuhkan informasi detail dan konsultatif, sehingga dengan pemilihan platform melalui web atau aplikasi dan social commerce sudah sangat sesuai untuk membantu konsumen terhadap pemesanan. Selain itu, penggunaan platform e-commerce dapat membantu kepercayaan dan pendekatan emosional pelanggan, memudahkan dalam mendapatkan informasi lengkap dari konten yang ditawarkan, memudahkan komunikasi dan memudahkan dalam mengakomodasi pemesanan, sehingga melalui strategi pemasaran digital yang direkomendasikan dapat mendukung keputusan konsumen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Juardi, NIM 22010103327. Saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan dari kawan sebelumnya, yaitu mengenai sistem pembayaran online atau payment gateway dan pengiriman barang atau logistik. Secara keseluruhan, video di atas, video nomor 2, yaitu strategi kolaborasi platform caregiver, tidak ada membahas sistem payment gateway dan logistik secara mendalam. Video itu lebih fokus ke strategi bisnis UMKM secara umum, seperti ide awal atau marketing, bukan infrastruktur teknis operasional. Mungkin saya tambahkan mengenai payment gateway dan pengiriman logistik. Caregiver Payment Gateway menyediakan sistem pembayaran digital yang aman, cepat, dan beragam, seperti transfer bank, e-wallet, dan QRIS, sehingga UMKM dapat memproses transaksi online tanpa verifikasi manual yang rawan kesalahan, sehingga caregiver memungkinkan menawarkan dukungan operasional atau pemasaran bagi UMKM. Integrasi ini memungkinkan pembagian revenue yang mulus, meningkatkan kepercayaan mitra, dan mempercepat skalabilitas bisnis. Tanpa payment gateway, kolaborasi rentan terhambat oleh proses pembayaran yang lambat yang menurunkan efisiensi dan data saing UMKM di pasar digital. Caregiver juga memastikan distribusi barang dari UMKM ke konsumen atau ke jaringan caregiver berjalan dengan lancar, mengurangi biaya dan keluhan. Ini sangat penting karena UMKM sering bergantung pada
mitra eksternal untuk ekspansi. Kemudian data privasi dan keamanan bertransaksi. Pada video 2, strategi kolaborasi dengan e-commerce caregiver tersebut tidak ada indikasi pembahasan teknis soal privasi data dan keamanan transaksi yang memang jarang dibahas dalam UMKM standar. Mungkin tambahan penjelasan mengenai data privasi dan keamanan bertransaksi. Keamanan transaksi caregiver menggunakan gateway pembayaran terverifikasi seperti Midrange atau SND, menggunakan autentifikasi 2 faktor dan compliance UU PDP atau perlindungan data pribadi untuk menghindari cash penipuan. Sedangkan di tahun 2026 data privasi dan keamanan transaksi memang sering terlupakan pada risiko cyber seperti pencurian data pelanggan via WhatsApp atau e-wallet sangat tinggi. Strategi data privasi caregiver yaitu kebijakan privasi UMKM wajib pahami syarat berbagi data dengan caregiver termasuk hak pelanggan hapus data. Terus kemudian paten UMKM, edukasi seller soal phishing dan password yang kuat. Kemudian manfaat meningkatkan loyalitas pelanggan hingga 30% lewat tips keamanan. Sekian penjelasan dari saya, mungkin dilanjut dengan penjelasan keamanan. Perkenalkan, nama saya Alfonis Muhyiddin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari teman-teman saya mengenai caregiver tentang evaluasi retention strategi. Yang menjadi pertanyaannya, apakah strategi sudah melakukan retention? Sudah, tetapi masih pada level dasar. Bukti strategi retention yang ada yaitu email marketing dan WhatsApp broadcast, newsletter dan promo eksklusif, program loyalty point, reward diskon atau layanan gratis, program referral pelanggan, paket langganan mingguan atau bulanan. Strategi ini menunjukkan upaya menjaga pelanggan agar tetap menggunakan layanan. Selanjutnya, analisis kekuatan retention. Kelebihan strategi saat ini yaitu sudah ada sistem poin loyalitas, ada paket berlangganan, mendorong repeat order, follow up pelanggan melalui email dan WhatsApp, dan referral program untuk memperkuat engagement. Kesimpulannya, strategi tidak hanya fokus mencari pelanggan baru, tetapi sudah mulai membangun loyalitas. Kekurangan retention strategi, yaitu belum ada sistem CRM terintegrasi, belum ada personalisasi promo berbasis data pelanggan, belum ada community building pelanggan, belum ada terlihat sistem feedback dan evaluasi kepuasan rutin. Strategi retention masih bersifat umum, belum berbasis data, relationship, marketing jangka panjang. Selanjutnya, rekomendasi inovasi sebagai konsultan UMKM. Di antaranya, inovasi berbasis data atau implementasi CRM dan data marketing, mencatat riwayat pelanggan, segmentasi pelanggan atau segmentasi pelanggan baru aktif hampir berhenti, promo personalisasi, meningkatkan customer lifetime value atau disingkat CLV. Selanjutnya integrasi O2O atau online to offline, sistem monitoring digital. Itu meliputi laporan harian via aplikasi, update kondisi pasien real time, video call, check-in, caregiver, meningkatkan transparansi dan meningkatkan transparansi dan kepercayaan keluarga. Selanjutnya, rekomendasi inovasi sebagai konsultan UMKM, yaitu strategi retention jangka panjang. Yang pertama, meliputi membership premium, di antaranya konsultasi dokter online gratis, prioritas layanan, hotline khusus member. Nomor 2, community building, di antaranya grup keluarga pasien, webinar edukasi rutin, program caregiver sertifikat, membangun emosional bonding dan loyalitas jangka panjang. Sekian dari saya. Demikianlah hasil review yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan dari kami, kedua video tersebut sudah sangat inspiratif dan komprehensif. Namun, penguatan pada aspek operasional seperti payment gateway, logistik, serta keamanan data adalah hal yang tidak boleh dikesampingkan di era saat ini. Semoga saran inovasi yang kami berikan dapat melengkapi strategi yang sudah ada. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.